Tahu nggak, ada hal yang sering banget kita temuin di kelas, tapi kadang suka luput dari perhatian, yaitu perasaan anak. Khususnya gimana anak-anak belajar untuk mengelola emosi dan mandiri secara emosional. Hai, kenalin nama aku Berliana. Hari ini aku akan melaporkan kegiatan evaluasi pembelajaran tentang perkembangan anak usia dini pada tema kemandirian emosional. Kemandirian emosional. Kita nggak bisa tahu arti dari kemandirian emosional tanpa kita cari tahu terlebih dahulu apa arti dari kemandirian dan emosional itu sendiri. Nah, kemandirian itu adalah kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu secara mandiri tanpa selalu bergantung pada bantuan orang lain. Nah, kalau dalam konteks anak usia dini, kemandirian ini bisa mencakup aspek kayak merawat diri, terus mengambil keputusan sederhana, sampai mengekspresikan pikiran dan perasaan dengan bebas namun tetap sopan. Terus, apa dong yang dimaksud sama emosional? Kadang kita orang dewasa atau siapapun itu dengan kata emosional pasti identik dengan marah-marah, betul. Lalu apalagi? Emosian, tantrum, dan baperan. Oke, sebenarnya apa sih yang dimaksud sama emosional? Nah, emosional ini sebenarnya pada hakikatnya berkaitan sama perasaan, suasana hati, dan reaksi anak terhadap pengalaman sehari-hari. Nah, kemampuan emosional anak ini mencakup gimana ia mengenali, terus juga paham dan mengelola perasaannya sendiri maupun perasaan orang lain. Terus, apa dong pengertian dari kemandirian emosional? Nah, sekarang kita masuk nih ke pembahasannya. Jadi, kemandirian emosional itu adalah kemampuan anak untuk mengendalikan dan mengelola emosinya secara mandiri. Nah, anak yang memiliki kemandirian emosional dapat mengungkapkan perasaannya dengan cara yang tepat, kayak mengenali perasaan orang lain, terus juga ngebentuk hubungan sosial yang sehat tanpa mudah terbawa suasana hati yang negatif. Jadi, anak gak mudah baper, gak mudah tersakiti dengan perasaan orang lain. Nggak bercanda. Oke, lalu gimana hasil pengamatannya? Let's go, kita lihat. Oke, jadi dalam kegiatan evaluasi ini, subjek yang diamati adalah Nanda, anak perempuan berusia 7 tahun. Nah, berdasarkan kegiatan pembelajaran dan juga interaksi sehari-hari, dapat disimpulkan bahwa hasil evaluasi terhadap Nanda tentang perkembangan kemandirian emosionalnya adalah sebagai berikut. Nah, aspek yang diamati yang pertama yaitu tentang kemampuan untuk mengelola emosi, di mana Nanda ini menunjukkan kemampuan mengelola emosi yang baik. Ia mampu tetap tenang saat menghadapi konflik ringan dan gak mudah nangis ataupun marah. Terus yang kedua adalah kemampuan untuk menghargai orang lain. Nah, di sini Nanda mampu menguji hasil karya temannya secara tulus dan juga nggak menjelekkan atau meremehkan karya orang lain. Nah, di sini itu bisa menunjukkan bahwa empati dan kontrol diri Nanda ini baik. Terus yang ketiga ada kemampuan untuk mengekspresikan perasaan. Dimana di sini tuh Nanda mampu untuk mengutarakan perasaannya kayak baik secara verbal maupun melalui ekspresi wajah. Nah, Nanda menyampaikan kebahagiaan, terus juga ketidaknyamanan dan kesenangan dengan jelas. Terus yang selanjutnya adalah kecenderungan memendam emosi. Nah, dalam beberapa kesempatan Nanda ini cenderung kayak memendam perasaannya ketika dia ngerasa gak nyaman. Nah, dalam hal ini itu kelihatan banget dari sikap dia yang kayak tiba-tiba diem, tiba-tiba ngejauh. Tapi walaupun begitu, itu tuh gak disertai dengan kayak ledakan emosi yang tiba-tiba marah-marah, tiba-tiba tantrum gak jelas di kelas. Nah, gak kayak gitu teman-teman. Terus gimana dong kesimpulannya? Nah, dapat disimpulkan bahwa Nanda ini itu menunjukkan perkembangan kemandirian emosional yang baik. Ia dapat mengelola dan mengekspresikan emosinya dengan tepat. Nah, serta ia juga mampu menghargai orang lain secara positif, walaupun masih terdapat kecenderungan untuk memendam perasaan tertentu. Tapi hal ini tuh nggak ngehambat proses interaksi sosialnya secara signifikan.
Terus untuk kasus seperti Nanda ini, ada nggak sih rekomendasi penguatannya? Ada dong, buat bunda-bunda atau yanda di luar sana yang mungkin punya pengalaman serupa atau punya kasus yang sama dengan apa yang dialami oleh Nanda dalam evaluasi pembelajaran ini. Di antaranya beberapa rekomendasi penguatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu memberikan kesempatan lebih kepada Nanda untuk bercerita atau berbagi pengalaman secara rutin, kayak contohnya dengan kegiatan berbagi cerita harian. Terus yang kedua, ada menyediakan lingkungan yang aman secara emosional supaya Nanda ngerasa nyaman untuk terbuka sama kita gitu kan. Terus yang ketiga, ada memberikan penguatan yang positif saat Nanda ini berhasil mengekspresikan perasaan secara terbuka. Lalu yang keempat adalah melibatkan Nanda dalam permainan peran yang melatih kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi. Jadi di sini bisa dibilang bahwa ketika anak mulai cerita kepada kita sebagai seorang dewasa yang mendengarkan tidak boleh menjudging. Kenapa? Karena dengan kita tidak menjudging anak, itu akan membuat mereka merasa nyaman dan pada akhirnya mampu untuk terbuka kepada kita. Begitu teman-teman. Itulah tadi laporan evaluasi perkembangan anak usia dini tentang kemandirian emosional dengan subjek Nanda, anak perempuan berusia 7 tahun. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini ada hikmah dan manfaatnya buat teman-teman. Dan mari kita sama-sama untuk membantu anak memahami emosinya, karena dengan membantu anak untuk memahami emosinya adalah hadiah terbaik yang bisa guru dan orang tua berikan. Anak yang merasa aman untuk berbicara akan tumbuh menjadi dewasa yang mampu mendengar. Terima kasih banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.